Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keane Auzi Dharma Demeka dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses troubleshooting. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu langkah yang pertama adalah identifikasi masalah. Di sini ada 6 identifikasi masalah. Ada daya dan startup, PC tidak menyala, bunyi bip, tanggal atau jam reset, LED menyala tapi layar gelap. Terus ada layar dan grafis, no sinyal, layar biru atau black screen saat driver GPU aktif. Penyimpanan dan boot, no boot device, Windows gagal boot, lambat ekstrim. Memori aplikasi crash, restart tiba-tiba, pengguna RAM mendekati 100%. Terus ada suhu dan kipas, overheating, kipas berisik atau berhenti, thermal throttling, sistem mati mendadak saat beban, jaringan tidak dapat terhubung, putus-putus di WiFi. Berikutnya ada teori penyebab kerusakan. Nah, di sini ada daya dan startup. Silent adapter gagal, tegangan tidak stabil atau tidak ada output. Konektor longgar atau short pada tombol power, sambungan ATX atau charger tidak terpasang rapih. Kerusakan motherboard, komponen gagal, inisialisasi bip, codes, ukur tegangan PSU, reset kabel, rujuk bip codes, layar dan grafis, kabel port rusak atau salah input monitor, GPU tidak terpasang, masalah suhu dan VRAM, ganti kabel, sambungkan ke GPU, boot safe mode, periksa suhu GPU. Nah, untuk daya startup, kerusakan pada bagian daya atau proses awal komputer menyala. PSU atau adaptor gagal. PSU, power supply unit, tidak memberikan tegangan yang stabil. Bisa juga tidak ada output sama sekali. Dampaknya komputer tidak menyala atau sering mati mendadak. Konektor longgar atau short pada tombol power. Kabel power dari casing ke motherboard tidak terpasang dengan benar. Bisa terjadi konslet atau tombol tidak bekerja. Dampaknya komputer tidak merespon saat tombol power ditekan. Kerusakan motherboard. Komponen pada motherboard gagal menjalankan proses awal. Biasanya ditandai dengan bip codes. Perlu tegangan dari PSU dan memastikan semua kabel terpasang. Kedua ada bip codes. Bip dari motherboard adalah sinyal untuk memberitahu jenis kerusakan. Contoh, bip panjang, bip pendek berulang, dan lain-lain. Setiap pola bip punya arti berbeda, seperti RAM rusak, VGA error, CPU error, dan lain-lain. Berikutnya ada layar dan grafis. Masalah pada tampilan monitor atau kartu grafis, kabel atau port rusak atau salah input monitor, kabel HDMI, VGA, DisplayPort rusak, kabel dipasang ke port yang salah, misal ke GPU, padahal GPU tidak aktif. Dampak, layar tidak muncul gambar, GPU tidak terpasang, kartu grafis kurang kencang atau tidak terdeteksi. Dampak, tidak ada tampilan atau komputer bunyi bip. Masalah suhu atau VRAM, GPU terlalu panas atau memori VRAM bermasalah. Solusi, ganti kabel, coba gunakan eGPU, masuk safe mode, cek suhu GPU. Berikutnya ada
Uji teori. Yang pertama adalah layar dan grafis. Uji teori, cek koneksi fisik, ganti kabel, coba port lain, pastikan input monitor benar. Tes iGPU dan vs GPU. Lepas GPU dan sambungkan ke iGPU. Boot ke safe mode. Driver and suhu. Jalankan clean install driver mode. Monitor suhu GPU saat beban ringan. Hasil validasi, masalah hilang pada iGPU plus GPU artefak saat suhu tinggi plus thermal atau VRAM. Suhu dan kipas. Uji teori, monitoring, catat suhu idle dan beban. Inspeksi fisik, bersihkan debu, cek pemasangan heatsink, periksa RPM kipas. Hasil validasi, suhu tinggi, kipas mati, plus ganti kipas atau rapatkan heatsink, pasta thermal kering. Berikutnya ada rencana, tindakan, dan implementasi solusi. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuannya adalah mengembalikan kemampuan boot sistem dan memulihkan akses ke data pengguna. Ruang lingkup, diagnosa hardware dan software terkait boot, kabel, disk, BIOS, UEFI, partisi sistem, tidak termasuk pemulihan data selanjutnya. A. Identifikasi dan persiapan 5-10 menit. Catat gejala, pesan lengkap kapan mulai, perubahan terakhir, update, instalasi hardware. Ambil foto atau rekam pesan error untuk dokumentasi, matikan PC dan siapkan alat. Nah, penjelasan rencana tindakan implementasi solusi. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menangani masalah ketika sebuah komputer tidak bisa melakukan booting atau gagal masuk ke sistem operasi. Tujuan utama dari prosedur ini adalah mengembalikan kemampuan sistem untuk kembali berjalan normal, serta memastikan pengguna kembali bisa mengakses data. Namun perlu dicatat bahwa proses ini tidak mencakup pemulihan data tingkat lanjut seperti recovery data yang rusak atau hilang secara mendalam. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan utama dari rencana tindakan ini adalah mengembalikan kemampuan sistem untuk melakukan proses boot secara normal, mengembalikan akses pengguna ke data yang tersimpan di dalam perangkat, memastikan bahwa sumber masalah dapat diidentifikasi dengan jelas sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara cepat. Ruang lingkup pekerjaan mencakup diagnosa hardware seperti kabel power, kabel data, hard disk, SSD, RAM, dan perangkat lainnya yang berperan dalam proses boot. Diagnosa software termasuk pengaturan BIOS, UEFI, konfigurasi partisi sistem, dan error software yang dapat menyebabkan kegagalan boot. Tidak termasuk tindakan pemulihan data tingkat lanjut seperti mengembalikan file yang terhapus atau rusak. Fokus bekerja hanya sampai sistem kembali bisa booting. Nah, catat gejala. Teknisi harus mencatat seluruh gejala yang muncul, antara lain pesan error tampil pada layar, misal no bootable device, disk error, operating system not found. Kapan masalah mulai terjadi, perubahan terakhir yang dilakukan pengguna seperti instalasi update sistem operasi, instalasi software tertentu, dan lain-lain. Mencatat gejala sangat penting agar teknisi bisa mempersempit kemungkinan penyebab masalah. Ambil foto atau rekam pesan error. Semua pesan error yang muncul perlu didokumentasi dengan cara difoto atau direkam. Dokumentasi ini berguna untuk analisis lebih detail, membantu teknisi lain jika proses troubleshooting dilanjutkan, menjadi bukti dan referensi dalam laporan pekerjaan. Matikan PC dan siapkan alat. Setelah seluruh informasi terkumpul, PC harus dimatikan dengan aman untuk menghindari kerusakan tambahan.
Berikutnya adalah verifikasi dan fungsi pencegahan. Ya, tujuannya adalah memastikan semua komponen dan layanan kembali normal setelah tindakan perbaikan. Boot dan integritas sistem. Tes boot beberapa kali masuk ke BIOS UEFI untuk cek deteksi disk dan pengaturan SATA atau boot order. Hasil yang diharapkan sistem boot konsisten tanpa error. Disk terdeteksi, tidak ada pesan boot error. Grafis dan tampilan. Tes, jalankan benchmark ringan atau putar video 1080p, periksa artefak dan suhu tinggi, suhu GPU. Hasil yang diharapkan tampilan stabil, suhu dalam batas aman. Audio dan power management. Tes, putar audio, cek input mic untuk laptop, jalankan battery report dan uji charging. Hasil yang diharapkan output audio benar, baterai mengisi, dan laporan kesehatan wajar. Berikutnya ada dokumen temuan dan hasil. Ringkasan temuan singkat, gejala utama, sistem, penampilan pesan no boot device dan langsung masuk ke BIOS. Teori awal, kabel SATA atau power longgar atau disk sistem mengalami kegagalan. Tindakan utama, reset kabel, cek BIOS, smart test, boost dari USB recovery, perbaikan bootloader. Hasil akhir, disk terdeteksi setelah reset kabel, perbaikan bootloader via USB recovery berhasil, sistem boot normal, tidak ditemukan bad sektor kritis. Status terakhir selesai dan sistem stabil. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang langkah-langkah proses troubleshooting. Mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.